Selamat datang di channelnya Deski NSTD. Dan kali ini kita akan belajar Figma. Ya mungkin kalian baru tahu aplikasi ini atau software ini. Ya mungkin dari saya adalah DKLV yang suka ngupload berbagai poster atau semacam ya entah post random aja sih kayak GFX gitu. Tapi ini konten saya itu semuanya dari Figma. Tapi ada sih konten yang dari Photoshop atau enggak Adobe XD. Itu Adobe XD yang paling pertama banget pas saya nyoba-nyoba belajar UI designer. Apalagi saya pernah pakai Pixel Lab sama After Effects ya kalau nggak salah itu. After Effects bikin UI. That is amazing. Itu baru pertama kali aku nyoba UI dan itu kebelet banget. Nyari aplikasi desain pakai apa gitu, UI designer. Baru tahu tahun 2021 kemarin baru tahu ada yang nama itu aplikasi Figma ini. Dan aku ngeliat di konten orang itu di explore Instagram ngasih tahu kayak aplikasi yang digunakan untuk mendesain UI user interface untuk aplikasi atau enggak web ya kayak gitulah web aplikasi gitu. Dan aku ngeliat konten-konten dari desainer yang pakai Figma itu jauh lebih keren banget. Idenya ya udah jadi apa ya, udah nggak di bingung ngomong apa ya. Oke, kita langsung aja mulai ya. Oke, pertama-tama kalian tinggal cari aja di Google dan kalian tinggal ketik aja download Figma di entah ya pakai Chrome atau pakai Mozilla, terserah pakai aplikasi browser pakai mau Yandex kayak mau Kiwi browser kayak mau tahu browser kayak terserah pakai yang mana aja yang penting nyaman dipakai. Nah tinggal dicari, tinggal download, jangan lupa sync up dulu, sync up pakai akun Google atau enggak pakai akun kalian sendiri, tinggal ketik di Figma-nya itu bisa register di web Figma-nya ya, bukan bukan sih, maksudku bisa register di web Figma ya. Di situ entah kalian mau pakai akun Google atau juga bisa akun Apple juga ya di situ kalau nggak salah, lupa aku udah jarang buka. Ya di sini aku pakai akun Google aku. Oh ya di sini aku udah upload sebuah projectku yang kemarin itu yang aku post aplikasi zakat. Kalau nggak salah ini pas Idul Fitri ya, iya. Idul Fitri itu yang aplikasi zakat yang aku remix si Rafa. Nah itu aku udah upload di sini, kalian tinggal follow aja ini jika masalah di web Figma. Nah kalau kalian nggak tahu, jadi duplikat itu tinggal pencet yang ini nih, sebelah sini. Kita kalian mau pakai web, sebenarnya web itu nanti tampilannya juga sama kayak gini. Terus kalian tinggal pencet duplikat aja. Nah nanti duplikat itu bakal muncul di atas ini. Kita kalian mau bikin apa atau meniru apa, mau ngambil 3D zakatnya silahkan, nggak apa-apa sih. Kalian mau niru konten ini ya silahkan. Mau ngambil logonya di skin nggak apa-apa, ambil aja. Soalnya logo di skin itu juga buat publik juga kok, nggak apa-apa, ambil aja. Oh ya di sini aku udah bikin Figma itu udah lama banget sih sebenarnya. Figma ini dia unlimited cloud ya. Jadi dia penyimpanan awannya itu bener-bener tak terbatas. Jadi aku nyimpannya itu sampai udah setahun dong.
edited 1 years ago. 1 year ya, bukan 2 years. Oh, udah 2 tahun aku pakai ini. 2 tahun pakai Figma. Paling cuman awal dari sini nih. Awal dari makainya Figma itu startnya dari gambar dona. Ada Figma Basic juga, berarti udah 2 tahun aku pakai. Udah dari 2020 berarti. Oh iya ya, JC Apps ini aku kemarin bikin sebuah user interface semacam aplikasi kayak Play Store gitu. Store ya pokoknya Play Store gitulah intinya. Ini aku masuk ke Intense yang sekarang aku lupa aku itu berapa MV ya. Lupa aku sekarang namanya apa. Ini aku start dari SGN itu udah setahun. Berarti udah mau jalan 2 tahun nanti SGN. Kapan anniversary bang? Entah, nggak tahu deh. Oke, lanjut aja. Ya, no. Aku bikin ini dari Figma, bukan dari Photoshop. Ya, semua beranjak dari 2 tahun itu aku pakai ini Figma. Dan ya, oke itu aja, segitu aja. Nah, kita bakal bikin sebuah lembar baru di Figma. Nah, kalau di aplikasi Adobe kayak Photoshop atau Illustrator atau ya pokoknya aplikasi apa aja yang dibuat desain kayak gitu kayak Adobe XD juga ada. Nah, kalau di Figma ini dia tuh nggak make kayak pertama-tama kalian disuruh ngasih ukuran dari yang kalian ingin buat gitu. Ukuran kayak width and height, tapi pixel. Kalau di Photoshop itu kalau nggak salah pixel juga ya. Tapi bisa diubah kok dari cm ke meter juga bisa kok. Kalau di Photoshop atau enggak di Illustrator, seingatku gitu. Soalnya aku udah nggak pakai Photoshop sama Illustrator, tapi Illustrator itu aku pakai. Nah, kalau Figma ini aku lebih sering make. Soalnya udah 2 tahun aku make. Oke, kita bakal buka. Nah, kalau di Photoshop itu atau nggak di Illustrator itu kayak nyediain kayak sebuah kalau kalian tahu itu kayak sebuah kertas yang warna putih gitu. Nah, itu lembar yang dimana tuh yang pas tadi aku bilang yang ukuran width sama height-nya itu pas di awal nanti ukurannya kayak misalnya kalian isi 1080, di sini kalian isi 1220, 1920. Nah, nanti kan kalau di Photoshop hasilnya pas kalian buka yang udah input ukuran tadi bakal muncul kayak gini. Tapi kalau di Figma itu luas, nggak ada apa-apa dan benar-benar kalian harus isi sendiri ukurannya. Nah, kalian harus bikin rectangle-nya dulu atau kalian mau bikin kayak frame. Di sini frame. Nah, frame ini kayak Figma, kayak Photoshop juga. Jadi di sini ada template-template kayak ukurannya MacBook nih, MacBook Pro 14 inci kali berapa? 1512 dikali 982. Nah, nanti template ini bakal muncul kayak gini. Nah, entah kalian mau bikin web dari khusus untuk MacBook Pro aja atau enggak buat Windows, terserah. Ada juga desktop kok. Di frame ini ada desktop juga. 1440 kali 1024 itu berapa? Ya, itu 2K. Ini 2K kalau nggak salah. Ya nggak sih? Aku lupa. Kurang resolusi kayak gitu. Oke, ya di sini aku bakal jelasin tools-toolsnya dulu ya. Kita basic-basicnya aja. Nah, kalau di Figma di sini ada move. Kalian pakai hotkey-nya V sama kayak di aplikasi Adobe gitu. Oke, V, K.
K ini untuk scale ya. Tapi kalau di After Effects itu aku pakainya S. Jadi mencet videonya terus pencet S. Kalau ini scale ini nih aku tunjukin ya. Ini kotak nih. Ini kotak. Ukurannya 1100 kali 1532. Nah, aku pencet K. Ini bakal berubah tadi. Sebelumnya pointer. Nah, jadi scale ini digunain untuk melebarkan lembar kerja tadi. Nah, tadi 1100 kan. Nah, sekarang 1385 kali 1928,93. Kayak gitu. Jadi kegunaannya kayak gitu scale. Jadi memperbesar. Scale itu artinya skala ya. Skalanya dibesarkan ya. Kalau kalian mau dibesarin ya silahkan pakai scale. Kalau kalian mau tarik aja kayak tadi. Kalau tarik di Figma itu kayak gini. Sebenarnya sama aja. Tapi kalau di Figma, kalau misalnya kalian tarik kayak gini, mau dibesarin kayak gini, di kiri, nih kalau kalian narik sini, di sini, di bawah sini, pokoknya kirinya, kiri bawah sama bawahnya itu dia nggak ikut. Jadi yang kegeser itu cuman di sini. Nah kalau pakai scale itu akan berubah. Jadi semuanya ikut kayak gini. Nah ikut kan semuanya. Nah kalau misalnya nggak pakai scale, dia nggak ikut. Ikutnya kayak gini. Jadi beda gitu. Nah, kalau scale ikutnya sama, barengan gitu loh. Gitu. Ya, dan nanti. Nah, kalau tadi udah dijelasin ya, frame itu yang tadi sama kayak di Photoshop gitu. Jadi ada template-nya kayak ukurannya gitu. Kalian mau bikin presentasi di sini juga bisa sebenarnya. Slide 16:9 atau 4:3 atau Watch. Kalian mau bikin semacam UI di Apple Watch ataupun di watch manapun ya. Terus ada paper juga. Jadi di sini udah disediain kayak template buat paper. Kalian mau ngeprint itu bisa pakai A4, A5, A6 sama letter. Ini kayaknya kertas. Terus ini ada tabloid juga. Terus di sini ada sosial media juga. Template di sini benar-benar lengkap banget. Kalau di Photoshop itu ya mungkin ada yang lengkap, ada yang enggak. Setahu enggak lengkap sih. Kalau ini benar-benar lengkap, sampai HP, tablet, desktop, presentasi, watch, paper, sosial media, Figma, sama arsipnya juga ada nih. Benar-benar ada. Nah kalau di Adobe XD itu juga ada kok yang kayak Android gini, terus ada iPhone-nya juga ada. Ada di Adobe XD. Setelah kalian mau pakai Adobe XD, sebenarnya ini sama aja. Tujuannya juga prototype untuk desain user interface, yaitu kegunaan mereka, kegunaan dua-duanya juga sama kok, gak ada bedanya. Nah untuk slice ini cuma motong doang, ini motong sini doang. Aku jarang gunain pakai slice ini, sangat jarang. Nah di sini ada shape-nya ya, ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star, dan di sini juga place image juga ada. Place image itu kayak misalnya kalian menaruh foto di sini di gambar ini. Saya kalian mau naruh foto apa kayak itu tinggal taruhin aja di sini pakai place image ini. Nah, pas kalian udah pencet open apa ya? Soalnya nggak pernah pakai place image ini. Langsung ke fotonya aja langsung. Saya aku jarang pakai fitur kayak gini. Oh ya, fun fact. Ini ada fakta menarik. Kalau kalian bikin bintang, ini aku ubah aja ya ke warna hitam. Nah, magicnya di sini nih di Figma, itu kalian bisa ngubah radionya kayak gini. Atau kalian mau kayak gini. Tuh, ada bener-bener kayak ini apa namanya?
lupa namanya apa sih. Oh ya, corner radius. Nah, di sini ada cone. Nah, kalian bisa mengubah-ubah bentuk dari segitiganya. Jadi lebih gampang dibandingkan sama Photoshop ataupun sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita bandingin sebenarnya sama aja. Nah, kayak gini. Nah, kalian bikin stem kayak gini, terserah kalian mau apa, kayak stem sekreatif kalian mau pakai apa. Dan di Polygon itu juga ada. Si Oh, bentar ngelek. Oh, ke atas. Nih, jadi belah ketupat. Diamond. Dari segitiga berubah jadi kayak gini. Jadi bulat. Si. Ya, segitiga itu cuma 3 sudut ya. Ini ada 4 sudut, 5 sudut, segi 5 ya. Ini segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 10, segi ya, bukan sudut, segi. Berapa segi? Sorry, salah. Nah, di sini ada corner tadi, rounded. Ini kalian bisa bikin logonya di scan, terserah kalian bikin di Figma juga bisa. Gampang. Gampang kok bikin logonya di scan. Di ellipse juga bisa. Kalau ellipse itu bulat ya. Kalau ellipse itu kayak semacam, kalau kalian tahu di Excel itu kayak ini berapa persen, ini berapa persen, ya mungkin ada yang ngerti atau enggak. Nah, di sini kalian bisa bikin kayak semacam loading gitu, loading animationnya. Soalnya ini benar-benar kayak, ya ini ditunjukkan untuk kayak bikin aplikasi. No, loadingnya kayak gini. Di sini aku belajar basic aja. Kalau animation kayak loading gitu nanti aja. Itu fakta menarik dari ketiga ini. Emang keren banget. Nah, habis itu di sini ada pen sama pensil. Kalau pensil itu kayak kalian nulis apa gitu, kalian mau oret-oret, terserah kalian mau ngapain juga. Nanti kalau kalian tulisannya itu jelek, kayak misalnya A, itu nanti bakal dibenerin gitu loh. Bener-bener kayak lurus gitu. Ada bintang. No, jadi ini kan tajam tuh. Ini kan tajam. Nah, nanti dibenerin sama dia. Itu EI-nya keren. Itu pensil ya. Nah, ini pen baru. Nah, kegunaan pen di sini selain kegunaan dari masking, kalau di Photoshop itu masking ya. Nah, kalau di Figma itu pen, pulpen, ya pulpen. Jadi ada pulpen, ada pensil, gitu. Sebenarnya pensil ini kayak pulpen, ya tuh. Nah, kalau ini pulpen, nah ini stroke-nya nggak kelihatan ya. Kalau aku tebelin kayak gini. Nah, ini bisa kalian bikin semacam, tak kalian mau bikin kayak icon gitu sendiri, nggak apa-apa pakai pen ini. Karena kegunaan pen ini sangatlah berguna. Kayak misalnya mau bikin font gitu pakai pen. Iya, bisa. Misalnya A. Nah, A. A-nya kayak gini ya. Kalian rounded. Malah jadi kayak piramida ya. Oke, next aja. Nah, di sini ada fitur baru, research. Di sini ada komponen, plugin, sama widget. BTW, widget ini benar-benar keren. Aku sampai kaget, benar-benar excited banget sama fitur ini. Karena fitur ini benar-benar memfokuskan ke sebuah project. Widget ini digunakan untuk ke FigJam.
Jadi di sini di Figma itu ada dua. Jadi yang satu buat desain, yang satu lagi buat brainstorming. Apa itu brainstorming? Ya kalian mikir-mikir, lempar-lempar ide kayak gitu. Lempar-lempar ide ke teman-teman, bukan teman-teman sih, ke rekan-rekan tim kalian, ke anggota tim kalian. Kalau misalnya kalian ketua ya, kalian mikir idenya nanti kayak gimana, mau bikin aplikasi apa, tujuannya apa. Nah itu baru di Jam itu kayak gitu, isunya kayak gitu. Nah kalau yang desain-desain gini kan lebih tertujunya ke bikin aplikasi ataupun kayak bikin poster, itu terserah ya. Nah kalau Jam tadi ditujukan kepada orang yang pengen bikin project. Ada di situ kayak bikin flowchart, di situ juga ada, bisa bikin flowchart kayak gitu juga bisa di Jam. Cuman aku kurang recommended buat make bukan make ya, tapi make Jam itu buat bikin flowchart. Aku lebih prefer ke main manager karena takut salah ntar. Soalnya font bukan font, buat ngatur ukuran fontnya itu nggak bisa di Jam. Iya sayangnya itu, buat ngatur fontnya nggak bisa di Jam. Dia cuma nyediain kayak heading 1, heading 2 gitu, nggak sampai heading 6, tapi kayak heading, subjudul, ya dan lain-lain lah, kayak normal, paragraf gitu. Pokoknya kayak bikin blog gitu lah. Kalau kalian tahu yang namanya itu heading, subjudul, ataupun yang lainnya kayak paragraf gitu, kayak teks biasa. Nah itu kayak gitu ya, bisa bikin flowchart di Jam, bisa. Cuman aku nggak rekomendasi, soalnya aku pernah pakai itu, dikomentarin sama guruku karena nggak kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Fidget ini sangat seru. Di sini ada kayak semacam game gitu. Bener-bener dia nyediain kayak game, kayak simple tic tac toe. Ini kalian bisa main bareng sama rekan tim kalian. Oh ya, kalian bisa nge-add-nya tuh di game sini loh. Di game sini. Di lembar kerja desain. Sebenarnya yang aku pertama nih, X. Nah, teman rekan kerjaku milihnya 0, aku milih X lagi. Terus aku ini, ini aku mainnya sendiri dan aku menang cuy. Cuma masih jalan ya, nggak ada pemenangnya, sayang banget sih. Kayak gitu ya. Simpelnya simple tag cuy ya. Di sini ada random list generator. Terus ada to do ini kayak Microsoft to do, kayak kalian ada tugas apa nih, misal kalian ada kegiatan rutin kah, atau ada tugas kah yang deadline-nya tuh kapan, misalnya deadline-nya tuh besok ataupun 5 hari ke depan ya, kayak gitu. Di sini ada clock juga, jadi ada waktu. Kalian gak usah lihat di apa tuh, text bar, namanya text bar ya, aku namanya. Text bar Windows itu kayak waktunya 17.17 jam 5. Yang aku bikin jam 5 ya. Nah, di sini ada contrast checker. Jadi misalnya kalian bikin desain sebuah aplikasi, itu kan membutuhkan yang namanya itu warna yang kontras. Nah, di sini di widget ini nyediain contrast checker. Jadi misalnya kontrasnya itu nggak kelihatan, mungkin ini nggak pas ya, mungkin nggak, atau pas itu kayak oke, udah oke. Tapi kalau misalnya nggak pas, aku coba aja ya. Sebenarnya aku nggak tahu kenapa nih. You never to run widget in this level. Oh,
sayang sekali nggak bisa dipakai, nggak apa-apa. Kita nyoba aja ya di widget ini. Terus ada color switch. Color switch apa color switch? Oke. Oh, sebentar. Eh, oh, keren. Oh, ini fiturnya sangat berguna nih. Jadi ini ngasih hacks gitu loh. Wah. Keren. Fitur ini sangat berguna. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada kayak hand, kalian mau gerakin ke sini, ke kanan, kiri. Kalau misalnya kalian nggak punya mouse, pakai touchpad, ya entah di laptop, jangan di PC. PC kalau misalnya nggak punya mouse, ya gimana mau jalaninnya, Pak? Pointernya diem terus. Mau bikin desain juga nggak bisa, kan harus ada mouse juga. Harus ada inputannya. Terus ada add comment. Nah, add comment ini kalau misalnya rekan tim atau entah klien, entah revisian, kayak misalnya gini. Oh, ini desainnya jelek. Contohnya gini. Oh, ini desainnya jelek. Terus di saya. Terus dikasih emot. Ini ada emot. Benar-benar saya excited banget. Emotnya itu Apple banget. Saya dimeletin dong. Terus saya baca di sini. Oh, ini desainnya jelek. Saya langsung sakit hati. Terus, nah, di situ tadi malah ini. Nah, di sini ada kayak tambah ya guys. Jadi kalau misalnya si kliennya itu minta revisi, itu tinggal pakai resolve. Oke, saya udah selesai. Nah, ini doc to slide. Jadi kliennya minta apa? Kalau misalnya udah selesai, tinggal checklist selesai dan hilang revisiannya. Itu saran untuk revisi ya. Ya entah mau gimana pun juga. Oh ya, di sini ada apa yang namanya? Lupa nama bawahnya itu. Di sini ada new jam. Nah, Sketch ini software desain diperuntukkan pengguna Mac OS. Ya, pengguna Apple. Sketch sama kayak Figma dia. Jenisnya sama kayak Adobe XD, sama kayak Sketch, sama kayak Figma. Jadi kalau pengguna MacBook atau yang pengguna OS Macintosh itu bisa memiliki 3 aplikasi prototype, Figma, Adobe XD, dan Sketch. Itu 3 itu dia miliki, keren. Kalau di Windows paling cuma 2 aja, Figma sama Adobe XD. Itu khusus pengguna Windows. Tapi kalau misalnya Mac, dia punya 3, Sketch, Adobe XD, dan Figma. 3 itu gila. Mau dipakai apaan kalau misalnya udah punya 3? Nah, oke. Di sini kalian bisa place image sama kayak tadi di sini. Di rectangle itu place image. Ya kan, place image. Tuh, place image. Nah, kalian bisa nemu place image tadi bisa di sini. Atau enggak pakai hotkey ini, Ctrl Shift K. Nah, di sini ada save to version history, save local copy, save version history. Nah, di sini kalian bisa export. Sebenarnya export itu kalian bisa tinggal di sini. Kalian pencet tambah. Kalian pencet ini. Nah, ini Figma itu ada upscale. Jadi kalian mau milih 0,5 yang burik, 0,75 yang burik juga, 1 normal, 1,5 yang resolusinya lumayan, masih lumayan. Kalau 4 kali udah jauh lebih kata lumayan sih.
Soalnya itu benar-benar HD banget. Kalau kalian milih 512 Hz, entah aku nyebutnya W atau H atau width and height ya. Soalnya aku nggak make ini kedua ini. Aku makainya 1 kali 1,5 atau enggak 2 kali. Kalau 4 kali itu buat SD aja sih. Ya mending kalian pakai untuk upload di Instagram itu makanya 2 kali atau enggak 1,5. Itu standar aja. Gak usah kalian gede-gede aja. Gak usah gede-gede banget. Nah di sini diubah bisa diubah ke PDF. Sebenarnya PDF itu bisa kalian ubahnya di sini aja PNG. Jadi milih di sini ada 4 format yang dukung apa sih namanya? 4 format yang disediain oleh Figma ini. Yang pertama ada PNG, JPG, terus SVG, PDF. Mungkin kalian pengen PDF kayak misalnya mau ngeprint poster pakai PDF juga bisa, cuman dia nggak bisa di upscale karena PDF itu udah HD. Ya, kalau SVG itu udah SD karena itu dikhususkan untuk vektor bukan untuk poster. Ya, jangan sampai salah format. JPG ini digunakan untuk kalian ya mending kalau untuk poster aku lebih utamakan pakai PNG, jangan pakai JPG karena nanti hasilnya bakal beda warnanya. CMYK bukan CMYK ya. Kalau misalnya pakainya RGB kan bakal beda juga warnanya. RGB kan belum tentu bisa nentuin warna palet. Oke, next aja ya. Nah, di sini ada tab edit, ada undo, Ctrl Z, mungkin kalian udah tahu Ctrl Z. Dan di sini ada Ctrl Y buat sorry technical problem. Tadi Redo itu ya kalau kalian tahu di Word. Balik lagi edit ini ya mungkin kalian udah tahu di Word ya undo sama Redo itu apa. Ctrl Z sama Ctrl Y. Nah, di sini ada copy S, jadi copy S SVG, copy S CSS. Di sini juga dukung CSS juga. Keren nggak? Nah, terus ada copy S PNG. Di sini ada paste over, selection, paste to replace, duplicate, delete. Yang delete kalian bisa pencet tab delete di keyboard. Atau kalian mau pakai backspace silahkan nggak apa-apa. Terus set default properties, terserah kalian mau bikin propertiesnya mau dijadiin default silakan. Terus ada pick color juga ada. Di sini ada select all, select none, select inverse, select all with same properties, select all with same fill, select all with same stroke, select all with same effect. Bisa di sini semua. Select all with same font. Itu benar-benar dia ngedukung banget ya. Di sini ada penggaris rulersnya di sini. Jadi kalau misalnya kalian bikin logo ataupun font kita mau pakai kayak ukuran buat poster gitu, kalian bisa pakai Ctrl R. Ctrl R itu ini tadi ya. Ctrl R. Bisa dipencet, Pak. Ya udah. Oh, Shift R ya. Salah. Sorry. Shift R. Nah, nanti kalau misalnya kalian pengen dibutin lagi, scroller. Karena aku lagi ngebutin, ya udah matiin aja. Ada layout grid, ada pixel grid, ada source slice, ada comment-nya juga, ada outline, ada pixel preview, ada max outline, ada prime outlines, ada resource use. Ini show hide UI ini buat kalian mau nutup ini atau mau foto proses project kalian sampai mana. Enggak, itu bercanda ya. Ada multiplayer cursor juga ya di sini. Aneh juga ya. Multiplayer cursor itu kayak ya cursornya kita aja.
kita pakai ini buat nanti sama rekan-rekan kerja, itu namanya multiplier cursor ya. Nah, saya kurang tahu, soalnya saya nggak premium. Oke, next. Zoom in ada zoom out, ada zoom to 100%. Terus ada zoom to fit, ada zoom to selection. Kalian tinggal pencet Z. Nah, habis itu kalau kalian mau Z itu buat memperbesar ya. Nah, kalau kalian mau memperkecil, itu kalian tinggal pencet Alt aja. Tapi Z-nya jangan barengan, tapi pencet Alt. Kalian udah pencet Z nih. Kalian pencet Alt, udah jangan pencet Z lagi. Habis itu bakal zoom out ya maksudnya. Nih contohnya gini. Ini aku pencet Z. Salah. Oh, berarti kita barengan. Z sama Alt. Nah, ini baru zoom out. Jadi kalian tekan Z. Habis itu kalian pencet Alt. Kalau kalian pengen zoom out, kalian pencet aja di mouse, klik klik. Oke, next. Ini ada find next frame, ada find previous frame. Aku jarang gunain ini soalnya. Ya sebenarnya itu biar cepat, tapi aku kadang pakai soalnya di keyboard laptopku nggak ada home sama N ya, sayang banget. Keyboard laptop. Terus di sini ada objek, ada group selection. Kalian bisa memasukin grup di sini. Ini objek-objek ini kalian bisa jadiin grup sama kayak di Adobe Photoshop ataupun Illustrator. Kalau di Adobe Illustrator sama Photoshop kan pakainya layer. Di sini juga layer juga, sama aja. Sebenarnya kegunaannya sama aja. Photoshop itu bisa bikin UI juga kok. Terus di sini ada frame selection, ada ungroup. Jadi kalian bisa ungroup yang tadi kalian masukin ya, grup itu kayak objek-objeknya udah masuk grup nih, kalian pengen ungroup, nah bisa di sini. Terus ada use as max. Nah, use as max itu kalau kalian tahu itu nanti foto bakal masuk ke semacam objek gitu. Jadi contohnya aku upload foto, semacam foto ya, foto gitu. Nah, aku pengen masukin ke sini. Caranya gimana? Kalau kalian lihat ini namanya use as max. Jadi fotonya itu di atasnya dia. Nah, shape-nya itu di bawahnya. Nanti kayak gini. Mesh group. Aku ambil contoh aja deh. Ambil contoh foto Ren aja ya. Jangan deh. Ya, nggak apa-apa deh. Yang ini. Oke. Sebentar. Nah, ini ya. Aku ambil contoh. Ini di belakangnya itu ada ini kan. Nah, kalian pakai use as max. Kalian pencet. Nah, itu fotonya bakal masuk ke sini. Cuman sayangnya fotonya itu nggak ngikut si segitiga ini. Sayang banget saya. Tapi kalau misalnya kalian kunci, kalau kalian bisa pakai logika, does it bisa ya, kalian pakai otak aja kalau misalnya. Pokoknya kalian harus benar-benar ke logika bagaimana caranya ini biar nggak kayak gini. Oh, enggak bercanda guys, bisa kok. Kalian pencet max group, nanti kalian bakal kayak gini. Bercanda. Oke, kita lanjut ya. Objek
Oh ya, di sini ada add auto layout, itu buat nanti di aplikasi, kayak misalnya layout buat iPhone, layout buat Android, atau buat tablet, atau buat web ya. Kalau kalian kuat bikin tiga-tiganya ya. Kalau kalian misalnya nggak kuat bikin semacam masing-masing satu desain, misalnya buat web kayak gini, tablet kayak gini, terus HP kayak gini, bikin capek lah ya. Nah, Figma nyediain semacam layout. Ya, layout ini digunakan untuk mempermudah kalian. Jadi kalian bikin satu desain, itu desain aja kayak UI gitu. Nah, auto layout ini nanti kalau misalnya si user buka pakai laptop, kalau misalnya pakai auto layout ini, nanti layout ini contohnya gitu. Cuma aku nggak pakai kayak gitu. Nanti kalau digunain kalau misalnya kalian dijadiin aplikasi, pakai aja auto layout ini ya, nggak kebanyakan desain. So kita next aja. Oke, aku hapus dulu ya di objek. Oke, di sini ada create component. Create component itu nih, aku mencet ini gambar vektornya tadi yang aku retorik. Ini aku buka objek, terus aku pencet create component, nanti kayak gini tuh. Nah, komponen ini kayak ada properties, varian, boolean, tuh ada boolean juga yang ngoding. Kalian bikin create property, terus boolean, ini kalian ngoding. Jadi misalnya true, misalnya dia true, berarti false, terserah ya. Pokoknya itu bakal ribet lagi nanti. Soalnya ini bukan not use it within component, yes. Oke, kita balik lagi. Ya, apa? Oke, habis itu kita balik lagi ke objek. Di sini ada main component, reset, I'll change detach instance, bring to front, ada bring forward, send backward, send to back. Ini lebih gampang kalau misalnya kalian misal vektor ini di belakang, kalian tinggal bring ke depan dan itu di paling atas. Tapi ini enggak efektif. Aku coba tapi enggak efektif, sadly. Oke, kita balik lagi. Terus ada kontrol ya. Sebenarnya kalau forward itu tinggal gini ya, kontrol depan itu X1, jadi udah efektif. Kalau kalian ditaruh paling atas, sangat tidak efektif buat bikin desain poster, entah poster atau apa ya, terserah kalian. Terus di sini ada flip horizontal. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa nge-flip foto. Nge-flip foto lebih gampang di Figma tanpa kalian harus cari di Photoshop atau cari di Photoshop. Tanpa kalian harus pakai Photoshop atau Illustrator. Kalian tinggal pakai Figma, kalian tinggal flip horizontal atau flip vertikal, bisa di sini. Shift H atau Shift V. Bisa di rotate, ini sebenarnya rotate bisa di sini. Terus ada lagi flatten selection, ada outline stroke, ada boolean groups, ada rasterize, terus ada show height, selection, dan masih banyak lagi. Ada remove stroke-nya juga. Oke, kita buat teks di sini ada bold, italic, underline, strike through, ada buat linknya juga. Terus ada bulleted list, ada numbered list, jadi kalian pilih Ctrl Shift 7.
Kalau misalnya kayak kalian pengen ngelis gitu, kalau misalnya kalian pengen bulleted nih, bulleted kayak gini, aduh kecil banget, 256, gede banget. Ini bulleted kayak gini. Nah ini bulleted nih, bulleted ini. Nah kalau nomor kayak gini, 7889 2, nah kayak gitu. Dan next itu teks ya, sebenarnya teks cuma ada alignment juga. Ada alignment, ada adjustment, ini kayak gini, increase font size, increase font weight, height, spacing, indentation, case, original case, uppercase, lowercase yang biasa, yang tanpa awalnya ada enggak ada awalnya sih. Lowercase itu yang kalian ketik biasa, uppercase yang kapital semua, original case kalian ngetik biasa, sama aja sih. Ini kalau ini yang paling kecil ya, ini tanpa kapital dia paling kecil tapi teks biasa, ini huruf kapital tapi teks biasa ya. Original case kalian mau gede kecil kalau bisa dipakai. Text direction ada left to right, ada right to left, terus ada arrange, round to pixel, ada round to pixel itu yang tadi ya. Terus ada align left, ini udah. Ada TD up, ada pack horizontal, ada pack vertikal, jadi seperti ini, bla 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 bla. Terus ada vector, ini digunakan ada vector, ada join selection, smooth join selection, delete and heal selection, pause, heal ya, healing. Nah di sini ada plugin. Plugin di sini sangatlah berguna banget, Pak. Di sini ada developernya juga. Lebay banget gua. Nah ini aku pluginnya aku udah install. Oh ya, BTW kalau Figma itu plugin nggak usah kalian download, kalian tinggal cari di community-nya Figma, kalian ketik apa aja ya, kalian misalnya ngetik QR code generator itu bakal muncul, tapi kalian harus pilih di selection yang option di atas ya, ada files, kalau nggak salah itu files plugin, nama belakangnya itu apa gitu. Nah itu kalian cari di situ, itu kalian tinggal install di tombolnya itu di sebelah sini, tekan install, nanti bakal muncul di sini ya, di sini plugin, sekalian install plugin, sekalian cari di account tadi. Nah kalau udah pakai itu plugin yang udah kalian install bakal nyangkut di akun kalian, serius. Jadi kalian gak usah install di community-nya lagi, kalian gak usah ragu sama plugin yang kalian hilang itu, yang kayak After Effects setiap kita update itu pluginnya hilang, entah kalian habis uninstall pluginnya mungkin hilang, atau habis update After Effects yang pluginnya yang tahun 2018 bisa, tapi tahun 2022 nggak bisa. Figma itu nggak ada kayak pemikiran kayak gitu, jadi bener-bener dia nyangkut di akun. Jadi ketika kalian punya laptop baru, kalian download Figma, kalian login pakai akun kalian yang sebelumnya kalian udah install plugin di laptop lama atau di warnet atau dimanapun ya, pakai laptop atau enggak PC teman kalian. Nah itu bakal nyangkut pluginnya di akun kalian, jadi kalian gak usah install. Ini efektif banget menurut gue. Ya kalau misalnya After Effects nggak crack ya mungkin bakal bisa nyangkut, atau nggak tahu ya. Terus ada widget juga, kalian bisa nyarinya di sini. Terus ada preference, terus ada tema, kalian mau pilih putih
Oh ya, Figma di sini sebelumnya aku kasih tahu. Sebelumnya Figma itu putih kayak gini. Nah, Figma akhirnya update ngasih fitur tema dark, dan ini benar-benar ada libraries, ada help and akun, ada help page, ada keyboard shortcuts, ya hotkey ya. Terus ada video tutorial, ada support forum, ada release notes, dan ya ini tentang akun ya. Oke, kayaknya baru sampai situ aja ya. Selebihnya sih kalau kalian pengen belajar prototype ini deh. Nah itu kalian harus bikin aplikasinya dulu, soalnya ini kita baru bahas basic-basicnya aja, karena ya ini video mungkin udah panjang banget sih. Oke, sampai segitu aja untuk belajar Figma-nya. Mungkin ini perkataanku kurang dimengerti, kalau misalnya kurang dimengerti ya mohon maaf ya. Saling-saling belajar atau bercanda aja ya, kita bercanda sambil belajar ya. Gitu aja dari saya. See you guys in the next video. Stay there again.